apa ya pantangnya? Tuhan, tadi gayanya sudah bagus sekali. Pantang itu apa? Tanya lagi saya. Saya kan bisa tanya Pak Rancis. Oh iya. Kehidupan di biara, terutama biara Karmel ya. Saya kemudian menyadari betul, ternyata pantang itu kita benar-benar dilatih untuk melepaskan sesuatu yang kita sukai selama masa prapaskah itu. Jadi kita ada misalnya kesukaan kita keinginan kita ini. Jadi kita kekang itu sesuatu yang menyenangkan kita, yang membuat kita senang, sehingga kita terikat terus dengan hal kegiatan itu atau apapun itu. Kita diajak untuk melepaskan itu, berusaha untuk mengontrol tentang hal itu. Kok jadi serius ya? Ya, memang harus serius. Sedangkan puasa itu ya kita tahu betul ada puasa yang benar-benar 1 hari penuh makan kenyang 1 kali, itu biasanya Rabu Abu dan Jumat Agung ya. Betul ya. Sedangkan pantang itu kita diajak untuk sekedar meninggalkan kesenangan kita yang selama ini membuat kita mungkin lupa akan diri kita itu ya. Ya, lupa bahwa kita itu terlalu terikat dengan itu. Jadi misalnya kalau orang yang punya kebiasaan 1 hari itu susah sekali melepas rokok. Contoh. Ini bukan maksudnya menyinggung orang yang merokok, tidak. Dia merokok kan uangnya dia, saya juga tidak tahu itu urusan. Terserah ya. Itu kebijaksanaan pribadi masing-masing. Tapi misalnya punya kebiasaan untuk merokok. Jadi selama masa prapaskah dia memilih untuk setiap hari Jumat saya tidak merokok. Atau bahkan seluruh masa itu sepanjang 40 hari itu saya tidak merokok. Dan artinya sesuatu yang menyenangkan dia. Itu dia berusaha untuk bagaimana merem tentang hal. Bukan hanya rem tapi langsung stop. Rem kalau remnya tidak tidak pakai. Rem blong ya. Rem tidak makan. Kampung ya. Rem blong ya. Remnya tidak berfungsi ya. Maka dia akan belum ya benar. bablas. Kebablasan. Bukan kebablasan. Iya. Oke. Dibentuk untuk rem diri ya. Itu penghayatan yang sebenarnya memang sudah diajarkan sejak dulu sebenarnya. Dari kecil itu sebenarnya sudah pelan-pelan mulai diajarkan. Nah, ketika kita sudah masuk di dalam biara, seperti saya juga mengalami. Masuk di dalam biara, pantang dan puasa itu ada yang lewat. Tuhan. Pantang dan puasa itu menjadi sedikit lebih dalam tanda kutip diseriusi. Jadi lebih serius karena sebagai seorang biarawan penghayatan kita akan pantang dan puasa itu harus lebih sungguh. Dan apalagi dalam kehidupan Karmel itu luar biasa. Saya juga merasakan ternyata gereja tuh mengajarkan puasa dan pantang itu seperti bagaimana kita benar-benar merasakan kita benar-benar harus melepaskan diri, dan itu sulit ya. Di Karmel itu sungguh mengajarkan hal demikian. Oke, ya betul. Jadi selama masa prapaskah mulai dari Rabu Abu sampai dengan Jumat Agung, Sabtu Suci bahkan paginya itu Karmel memang memberi penekanan yang sangat khusus dan sangat keras. Jadi ada beberapa kebiasaan yang selalu dilaksanakan. Misalnya tradisi disiplin ya. Itu tradisi disiplin itu biasanya dilaksanakan pada hari Rabu Abu, kemudian setiap hari Jumat pada malam hari setelah kompletorium. Itu disiplin itu bagaimana? Itu kita mendaraskan Mazmur berapa ya? Mazmur 50 51 tentang penyesalan, pertobatan itu. Kasihanilah aku Tuhan, ya Allah. Kasihanilah ya. Itu kita berlutut, kita mendaraskan Mazmur itu dengan posisi berlutut dan merentangkan tangan. Dan Mazmur yang begitu panjang itu kita daras atau kita nyanyikan itu dengan penuh penghayatan, dengan posisi tubuh seperti itu, berlutut dan merentangkan tangan seperti Tuhan Yesus yang ada di salib ya. Tapi tidak bisa mengalahkan Tuhan Yesus. Jadi, manusia kita. Merentangkan tangan, Mazmur itu biasanya kalau dinyanyikan ya kurang lebih bisa 5 menitan dengan posisi merentangkan tangan sambil berlutut. Itu memang sakit sungguh di sini. Apalagi pemula ya, yang baru masuk siap. Apalagi pemula dan apalagi kalau asam urat. Rupanya pastor Karmel yang sudah mungkin bilang ya. Saya juga asam urat. Pastor sudah asam urat. Saya juga asam urat. Tapi
demi Tuhan demi Yesus. penyilihan dosa, asam urat lewat. Ya. Itu salah satu tradisi yang selalu dilaksanakan di Karmel sebagai penghayatan Prapaskah. Ya. Oke. Nah, itu yang tradisi yang selalu dibuat di Karmel ya. Karmel. Ya. Saya tidak tahu di biara yang lain. Mungkin setiap kongregasi atau biara itu punya tradisi sendiri atau punya cara penghayatannya sendiri. Masing-masing mungkin punya ciri khasnya. Oke. Kita jadi serius ini omong. Nah, karena muka Anda serius, Pastor. Ya, memang harus serius karena kita bahas sesuatu yang serius. Nah, kemudian kira-kira setelah jadi imam ini, ini pertanyaan serius. Setelah jadi imam, penghayatan Pater Ancis imam sudah berapa tahun? Saya hampir 2 tahun ya, 1,5 tahun. baru. Imamatnya masih baru. Sama saya juga, baru 3 tahun. No comment. Memang saya baru 3 tahun ya. Tapi kelihatannya seperti cukup. 10 tahun ya. Oke. Jadi ketika sudah jadi imam, bagaimana penghayatan 2 tahun ini? Setelah menjadi imam ya, bagaimana penghayatan Prapaskah ya. Puasa dan pantang itu. Rupanya itu kebiasaan Karmel ya, meskipun kita sudah berkarya bukan lagi di rumah formatio, tetapi ketika kita sudah berkarya, dan itu kan tradisi yang kita bangun tidak gampang. Kebiasaan penghayatan akan bagaimana kita memaknai pantang dan puasa di biara itu waktu kita masih dalam tahap formatio itu sebenarnya sudah membentuk. Dan ketika kita jadi pastor, saya secara pribadi itu saya justru lebih intens. Karena apa ya? Karena ketika itu kita saatnya kita mengajar ke umat, kita berbicara, jadi tidak hanya omong, tapi kita juga lakukan. Apalagi konteks kita hidup bersama ya. Saya yang konteksnya hidup bersama dengan anak-anak di asrama, di sekolah. Oh iya, Pater Ancis kan sekarang tugasnya di. Saya tugas di sekolah sekaligus. SMAK Santa Maria Monte Carmelo Maumere. Ya. Jadi kita itu kan tinggal bersama dengan anak ya, anak-anak yang tinggal di asrama itu, kita mengajar mereka demikian, meskipun pelan-pelan. Anak-anak namanya seperti kita ya tadi sharing-sharing kita masih anak-anak dari masih kecil dulu, masih kecil ya. Jadi anak-anak ini kan mereka melihat kita setiap hari. Dalam misa dan juga dalam kegiatan apapun, hari 24 jam kan bersama dengan mereka. Pasti kan kita omong dan kita harus tunjukkan. Itu jadi menurut saya sih justru penghayatan itu lebih lagi karena apa, kita sudah berhadapan dengan banyak orang. Kemudian sebagai imam kan kita tidak hanya bicara, tetapi kita juga harus berbuat. Itu yang teladan, itu yang penting. Apalagi tinggal dalam konteks asrama, berhadapan dengan banyak anak yang justru mereka perlu belajar dari situ. Oke. Kalau saya juga kurang lebih sama ya, karena saat ini saya juga bertugas di Biara Karmel Werklau. Sebelumnya di mana, Pastor? Sebelumnya di Seminari Menengah. Di Seminari, sama-sama di asrama. Seminari Menengah Santa Maria Bunda Segala Bangsa. Dan tentu sebagai imam ya kita dalam proses berjuang. Dalam proses berjuang juga. Bukan artinya ketika sudah imam sudah sempurna ya, tidak. Puasa dan pantang saya sudah sempurna, tidak juga. Ya, tetap ada perjuangan untuk terus menjadi lebih baik dan menjadi lebih baik. Jadi saya yakin sahabat sekalian juga punya cerita tentang Prapaskah. Mungkin pastor-pastor yang berkarya di paroki juga punya cara sendiri ya, punya cara penghayatan dan bagaimana mengajar kepada umat. Jadi itu mau cerita silakan di kolom komentar. Karena kan atau kalau mau kami datang, kontak saja. Sudah punya nomor WA saya atau Facebook saya. Pater Ancis juga punya WA, Facebook. Silakan kontak. Kami berdua akan meluncur ke rumah, lalu kita akan bercerita tentang kenapa kita sudah jadi seperti mau tutup ini. Oke. Kira-kira apa lagi yang mau kita omong, Pastor? Tapi secara garis besar. Secara garis besar. Kenapa? Secara garis besar kita mau tutup. Secara garis besar kurang lebih seperti itu ya. Jadi perjalanan pantang dan puasa itu seperti juga perjalanan hidup manusia. Perlahan-lahan, terus-menerus, tentu dengan maksud bahwa nanti kemudian akan menjadi sempurna dan disempurnakan oleh
Tuhan Yesus. Allah sendiri yang menyempurnakannya. Nah, saya kira hari ini di edisi pembuka hari ini kita seperti itu saja ceritanya. Oke, ya. Ngobrol-ngobrolnya. Ngobrol santai. Babong-babongnya seperti itu saja. Nanti kita akan sambung lagi di minggu depan. Kalau kami berdua bisa menemukan narasumber. Tapi kami akan berusaha akan menemukan narasumber, lalu kita ajak cerita bersama, kita ajak sharing bersama untuk memperkaya atau sekedar mengingatkan kembali, ternyata masa dulu tuh kita seperti itu kalau menghayati masa itu ya. Jadi temanya nanti adalah bukan hanya soal Prapaskah, bukan hanya soal pantang dan puasa, tapi setiap minggu kami akan berusaha untuk hadir menemani sahabat sekalian dalam edisi ini, sesi ini, ngobrol-ngobrol yang belum ada judulnya ini ya. Jadi tanpa judul ya, seperti tanpa arah. Tanpa arah. Ini arahnya jelas. Arahnya sudah jelas ya. Menuju puncak Gunung Karmel, yaitu Yesus Kristus. Ya harus lengkap loh. Oke. Jadi itu saja ngobrol-ngobrol kita saat ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Terima kasih mau mendengarkan ocehan-ocehan kami, ngobrol-ngobrol kami. Kalau merasa video ini berkenan, silakan komentar di bawah, silakan like, silakan komen. Komentar tadi sudah. Ya, like, comment, subscribe dan share video ini kepada siapapun yang mau mendengarkan, mau merasa terpanggil untuk saya mau tahu tentang puasa di Karmel, puasa dan pantang di Karmel itu seperti apa? Tradisi yang sudah sangat lama dipertahankan. Nah, akhirnya dari lubuk hati yang dalam kami juga minta maaf kalau ada salah-salah kata menyinggung perasaan dan sebagainya. Saudara semua. Terima kasih atas kebersamaan ini dan kita bertemu lagi di edisi selanjutnya. Sampai bertemu, salam dalam Karmel.